Insya Allah guru kita yang sudah sampai, nanti beliau yang akan memberi. Alhamdulillah, ba'da kajian di Masjid Nur Ma'inah bersama DKM. Ketua Bakung juga udah ada. Ada orang. Ngopi dulu kita ngopi. Ngopi dulu kita. Nah, alhamdulillah nih kita sodakoh ke DKM Masjid minyak Al Hikmah. 3 botol aja dulu karena baru awal. Biasanya kalau kajian awal jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti udah pada punya kagak ngundang lagi kan. ya hitung-hitung kita berdakwah sambil bersedekah, Pak. Karena penting. Jadi DKM kan dioles minyak jadi tambah segar buat memakmurkan masjid. Berkah, bismillah. Amin. Hamil istri. Kalau kuasa Allah di Masjid Al-Hikmah ini seperti kita ketahui sebulan 2 kali insya Allah kita SKS yang dulu diprestasi oleh guru kita Pak Ustaz Bukhari. Alhamdulillah telah berjalan sampai saat ini dengan lancar, dan hari ini ada guru kita Pak Ustaz Age dari Formula Depok, mungkin bisa memberikan tausiah kita selain dari beberapa guru kita yang berjalan selama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah di dunia dan akhirat, dan diberikan kesehatan. Mungkin dalam penyelenggaraan SKS ini ada kekurangan, kami mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya, dan juga jika ada yang mau partisipasi bisa hubungi Bapak Yasin atau Ridwan dalam rangka mengembangkan SKS di lingkungan Masjid ini dan khususnya di daerah Cirebon. Demikian sambutan saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikian sambutan dari Ketua DKM Bapak Haji Maulana Abdul Qadir. Dan selanjutnya silakan Ustaz untuk memberikan tausiahnya. Biasanya kami ini sama syuruk kan. Besul ya? Ingetin ya? Nanti bunyi. Iya, siap. Insya Allah, mari kita dengarkan dan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu kopi itu. Maksud saya alhamdulillah ada kopi lewat. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Bapak-bapak, para jamaah salat subuh Masjid Nur Maindah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmat, hidayah, ridha kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Maka patut kita syukuri, Pak. Berarti Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Karena dua nikmat inilah yang menjadi tolak ukur kita ada di masjid ini subuh kali ini, Pak. Mungkin ada sahabat kita hari ini imannya sehat, tapi fisiknya sedang sakit, maka nggak bisa hadir sholat subuh berjamaah di masjid ini. Ataupun kebalikannya, ada sahabat kita, tetangga kita, saudara kita yang subuh kali ini fisiknya sehat, tapi imannya sedang sakit, maka juga tidak akan bisa sholat berjamaah subuh di masjid ini. Berarti orang yang sholat subuh hari ini, wabil khusus kita semua yang hadir di masjid ini, Allah berikan kita nikmat sehat iman dan sehat jasmani. Mudah-mudahan dengan ibadah kita minta ridha kepada Allah dan juga tanda syukur kita kepada Allah. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, salah satunya adalah mempergunakan nikmat Allah untuk beribadah, maka Allah pasti akan menambah nikmat itu. Ada kalimat nun taukid la azidannakum. Asal kalimatnya adalah la azidakum, karena ini adalah penguat. Allah mengatakan pasti akan menambah nikmat, maka ditambah nun taukid menjadi la azidannakum. Jadi kalau kita terus bersyukur kepada Allah, Allah tambah terus. Kita bersyukur punya rumah satu, ditambah satu lagi. Kita bersyukur punya mobil satu, ditambah. Kita bersyukur punya istri satu, Bapak cuma yang punya ya. Jadi syukur penting. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita tercatat sebagai umat yang akan diberikan nikmat dari Allah dan Rasulnya, wabil khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu syafaatul uzma. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk kita mendapatkan keberkahan dalam kajian ini, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah agar khususan ketua masjid Nur Maindah, para imam, para DKM pengurus, para ustadz, lalu para donatur, khusus para jamaah yang terus memakmurkan masjid Nur Maindah ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan semua hajat, pekerjaan, usaha dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya saya memberikan sekedar tambahan sedikit informasi. Kalau kita minta kepada Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Ini Allah yang bilang, Pak. Kata Allah, kalau kamu minta sama aku, pasti aku kasih, kata Allah. Nah, cuman kan cara-caranya seperti apa? Contoh. Nabi Zakaria, Pak, itu istrinya sudah menua saat itu, belum pernah hamil. Nabi Zakaria, istrinya sudah, kalau usia kedokteran mah nggak akan bisa hamil lagi, karena sudah menopause. Terus sudah diprediksi mandul oleh medis. Tapi Nabi Zakaria
karena beliau Nabi yakin kepada Allah. Ketika beliau sholat di mihrabnya Siti Maryam, jadi Maryam itu kan kita tahu ceritanya ketika diusir karena dituduh hamil tanpa bapak, ya diusirlah. Nah, dia tinggal di satu mihrab gua kecil, beliau di situ tuh, Siti Maryam. Allah yang menyuruh malaikat untuk mengurus Siti Maryam, makanannya, minumannya. Nah di mihrab itulah Siti Maryam beribadah sambil menunggu kelahiran anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah Nabi Zakaria, karena ini kesucian Siti Maryam luar biasa, kita tahu kisahnya. Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Siti Maryam setelah meninggal Siti Maryam. Lalu Nabi Zakaria sholat, apa yang terjadi? Dia membaca Al-Fatihah ketika sholatnya. Di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Nabi Zakaria berhenti lalu minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Ini hadisnya sahih. Lalu malaikat Jibril turun diperintahkan oleh Allah. Lalu malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Berarti langsung mustajabah. Jadi minta langsung dikasih sama Allah. Istrinya hamil. Lalu ketika lahir diberi nama Yahya yang maha hidup dan menjadi nabi. Ya, jadi di luar medis semua urusan Allah. Kalau kata Allah kun fayakun. Saya punya satu guru saya, kiai saya di Sukabumi. Usia 58 tahun istrinya, saya datang ke Sukabumi, dia bilang, Ustaz coba lihat tuh, ganteng gak tuh anak umur 2 tahun tuh laki-laki. Wah ganteng, bah siapa bah? Anak abang. Jadi ibu usia 58 secara medis kan sulit kan, tapi ternyata kita ketahuan bisa hamil lagi dan punya anak gitu kan. Kalau saya masih muda Pak, 50 tahun juga saya masih muda, nama saya Ade ya. Jadi gak tua-tua. Saya punya anak tuh, anak saya 4 Pak. Laki 2, perempuan 2. Nah ini sedikit biar kan tak kenal maka kata sayang ya. Kalau Pak Maulana mah kenal saya, yang lain kan belum gitu ya. Santai saja biar diundang lagi, materi mah dikit aja gitu ya. Jadi saya punya anak 2, laki-laki 2 ya, di pesantren Purwakarta, pesantren. Terus yang ketiga perempuan kelas 6 SD, yang keempat 7 bulan ya, perempuan juga, lahir 2 hari mau Ramadan kemarin. Jadi pas Pak, anak saya sudah sepasang, laki 2, perempuan 2, tinggal istri yang belum sepasang. Itu informasi aja Pak. Jadi itu semua maunya Allah. Nabi Zakaria minta kepada Allah, ternyata diberikan anak. Maka kita praktekkan Pak. Saya sering ngobatin, saya kebetulan untuk dakwah di Depok, saya sebagai ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok ya. Tapi sebagai di luar dakwah, saya punya majelis terapi Al-Hikmah. Saya pengobatan Al-Hikmah. Jadi sana sini besoknya ada 4 titik di Tapos, camatnya Tapos juga sama minta diterapi. Ya, terus Pak Imam Budi Hartono juga pernah saya terapi. Nanti saya kasih kuis yang bisa jawab, dapat hadiah minyak yang lagi viral di Kota Depok, minyak Al-Hikmah. Nah, kita baca suratul Fatihah. Kalau Nabi Zakaria bacanya dalam sholat, kalau kita jangan. Apalagi jadi imam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dulu minta. Kata makmum ini lupa apa imam bacanya kan gitu. Tapi kita bacanya dalam niat. Kayak sekarang nih kita punya hajat. Nanti saya kasih waktu 1 menit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta Pak, semua keinginan. Satu-satu pinggan air kan ya. Nah, habis nanti baca Fatihah selesai, tiupin Pak, tiupin ke air yang kita punya ini. Insya Allah Pak, semua tidak ada yang tidak mungkin. Bapak buka YouTube saya, Guru Hikmah Official, itu ada beberapa kiai, ulama, pejabat, pengusaha yang saya obatin. Ya, di situ juga ada Pak Ketua, Pak Maulana, udah saya terapi minggu yang lalu. Itu ada Kiai Haji Yusuf Mansur. Ya kita tahu lah beliau ulama kondang ya. Beliau datang ke Depok lalu saya terapi. Ada testimoninya di YouTube itu. Ya banyaklah ulama-ulama Kota Depok yang saya terapi. Nah
niat kita minta segala hajat, lakuin Pak. Mau sakit apa juga Allah yang menyembuhkan, bukan obat, bukan apapun, Allah menyembuhkan. Ya, saya tahun 97 menjadi penerjemah bahasa Arab. Saya kebetulan tahun 92 saya pesantren di Subang, lalu saya pindah ke pesantren Purwakarta Al-Muhajirin, sekarang pondok pesantren terbesar di Jawa Barat, pimpinan Kiai Haji Abu Bunyamin, beliau Rois Surya PWNU Jawa Barat, orang tua saya, kiai saya jadi Rois Am saat itu tahun 95 di Muhajirin, Rois Am pesantren. Tahun 97 karena kebetulan saya guru bahasa Arab, santri dan guru bahasa Arab. Tahun 97 Jamaah Tabligh, Bapak tahu ya, Jamaah Tabligh itu tahun 97 pertama kali Jamaah Tabligh se-Asia berkumpul di Indonesia, yaitu di Purwakarta di pesantren Al-Muhajirin. Nah, saya menjadi penerjemah bahasa Arab dengan para ulama-ulama dari Pakistan, dari India gitu. Makanya saya tahu program Jamaah Tabligh karena 97-98 saya ikut membimbing Jamaah Tabligh keliling Jawa Barat. Nah, ada satu kisah dari ulama Pakistan yang luar biasa. Ada seorang pengusaha kaya, Pak, orang Amerika. Dia sudah keluar duit miliaran, Pak, untuk menyembuhkan penyakit yang menurut kita lucu penyakitnya, Pak. Sederhana. Karena saya yakin mah yang ada di masjid ini nggak ada penyakit itu. Ya, dia punya penyakit itu, Pak. Udah berobat kemana-mana, ke Amerika, ke Eropa, ke Asia, udah habis miliaran, tapi nggak sembuh. Apa penyakitnya? Dia nggak bisa ngantuk, Pak. Jadi kalau mau tidur harus minum obat. Dia pengen merasakan ngantuk gitu. Kalau kita kan, ya Pak, apalagi subuh-subuhnya, nah udah deh, kopi-kopi ngantuk-ngantuk kan gitu, Pak. Tapi berkah, jangan takut, Pak. Nggak apa-apa yang ngantuk-ngantuk ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi berkah, santri lihat di pesantren, kiainya ceramah, wah, menggebu-gebu santrinya, ya kan? Pas bangun udah nggak ada orang gitu. Jadi ini orang kaya ini nggak bisa ngantuk, Pak. Nyari obat, nyari dokter kemana-mana ahlinya bisa. Satu saat dia nyampe ke Pakistan. Di Pakistan dia jalan tuh, Pak, melewati masjid besar di Pakistan dan pintu gerbangnya di masjid itu terbuka. Apa yang terjadi? Si pengusaha ini melihat di dalam masjid Pakistan itu ada, kalau Jamaah Tabligh itu kalau kajian, Pak, nggak kayak begini. Jadi si imamnya, penceramahnya tengah-tengah, nanti dikelilingi. Ya mirip kayak gini lah. Tapi lebih kepada di tengah-tengah, nanti dikelilingin tuh, kelilingin gitu. Dilihat sama si pengusaha non muslim nih, Pak, orang non muslim, ini kisah nyata. Dia melihat, loh kok itu di dalam bangunan, dia nggak tahu tuh masjid di dalam bangunan itu. Orang pada ngapain duduk, palanya ngangguk-ngangguk. Akhirnya masuk nih orang ini. Pas masuk ternyata dia lihat semua orang hampir 90% ngantuk, Pak. Jadi ustadznya mah ceramah aja. Ya, jamaahnya ngantuk-ngantuk tuh. Dia ikut duduk, Pak, di belakang jamaah barisan itu, dan dia ikut ngantuk sampai itu dia sadar, bangun, itu udah pada bubar jamaahnya. Akhirnya didekatilah sama mudabbirnya, ya, sama muallimnya, ditanya ada apa, lalu ngobrol curhat lagi. Dan dari situ dia langsung diberikan hidayah oleh Allah, masuk Islam dan menjadi salah satu donatur Jamaah Tabligh untuk memberangkatkan tabligh ke seluruh dunia. Itu salah satu gara-gara ngantuk. Makanya ngantuk jangan dibangunin, Pak. Ya, tapi habisin kopinya, Pak. Itu Pak ya. Jadi kemana-mana saya begitu, bukan yang santai aja, Pak. Yuk kita sama-sama baca suratul Fatihah. Yakin ya, Pak ya. Kita kosongkan dulu urusan dunia. Walaupun permintaan kita nanti pasti banyaknya urusan dunia, nggak ada masalah. Ya, kita minta kepada Allah, yakin kepada Allah, Pak. Ya, saya kemana-mana bilang sama yang saya obat, Kiai Salman Ma'arif berobat sama saya, ya, ulama-ulama MUI Kota Depok, DMI Kota Depok. Saya bilang satu kuncinya yakin kepada Allah, sugesti kepada yang obatin. Itu minyak yang saya pakai untuk pengobatan ini, walaupun katanya ini lagi viralan minyaknya, ya, buat orang yang benjolan langsung hilang. Ustaz Yusuf Mansur itu benjolan di sini. 5 menit saya pegang, alhamdulillah.
bilang. Jadi ada orang yang sebulan nggak bisa ngangkat tangannya, saya pegang 7 menit bisa ngangkat. Bukan permasalahan minyaknya Pak, yakin ke Allah dan sugesti kepada yang ngobatin, karena kita cuma minta sama Allah gitu. Jadi sekarang minta sama Allah Pak. Kalau Bapak punya hajat ya belum kelar, mau jual rumah juga belum kelar, minta sama Allah tuh Pak. Kita minta sama Allah, kita percuma minta-minta ke kiai, ke ulama, ke habaib, tapi kitanya nggak pernah minta sama Allah. Boleh kita minta syariat doa kemanapun, tapi kitanya pun minta sama Allah. Ayo sama-sama kita kosongkan dulu, kita fokus kepada Allah, minta permintaan kita, insya Allah mustajabah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Taqabbal hajatina ya Allah, taqabbal hajatina ya Muhammad, taqabbal hajatina ya Allah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Ayo Pak diminum Pak, terus saya jadi lupa dibuka airnya. Ini bukan warna hitam ya. Pak, ada namanya Pak Andi nggak Pak di sini? Nggak ada. Pak Andi. Pak Andi, Pak Andi. Ada namanya Pak Andi? Pak Andi. Ada. Ada cung yang namanya Pak Andi? Nggak ada. Nggak ada namanya Pak Andi benar? Tengah-tengahnya Andi gitu nggak ada? Nggak ada ya? Kalau Pak Andi ada di sini. Oh sama Bisa saya. Ustaz. Nggak ada namanya Pak Andi benar? Pak Agus ada Pak Agus? Ada? Nggak ada juga. Nggak ada juga? Oh namanya pasaran nggak ada ya? Saya kasih minyak. Pak kita masuk ke materi ya, santai saja Pak. Ini saya contohkannya ada aqua gelas tapi nggak apa-apa gini aja dah. Nih saya mau bicara tentang Islam karena kita bahasannya tentang Islam. Jadi saya kajian-kajian di masjid-masjid itu sebelum masuk ke kitab, saya memberikan pemahaman dulu tentang permasalahan rukun yang wajib yaitu Islam. Karena apa? Kita pasti tahu rukun Islam ada berapa dan apa aja rukun Islam. Tapi apakah kita memahami? Makanya kajian saya kalau di Kota Depok atau di Jakarta itu disebutnya kajian hikmah. Orang image-nya kalau hikmah itu fokusnya ke gaib aja, padahal bukan Pak. Hikmah itu ilmu Nabi Ibrahim yang diturunkan kepada Nabi Ismail dan turun kepada Nabi Muhammad SAW. Memang salah satunya ya ketika Rasulullah di dalam rumah dengan Abu Bakar dikepung oleh orang-orang kafir jahiliyah, Abu Bakar ketakutan, maka kata Rasulullah, ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Keluar, nggak kelihatan Rasulullah sama Abu Bakar. Nah, itu ilmu hikmah secara ilmu gaib, karena kita harus percaya terhadap yang gaib bagaimana. Tapi hikmah sebenarnya adalah pemahaman ilmu yang diperlukan untuk kita mendapatkan pemahaman ibadah kita. Kayak sholat, ada yang datang ke saya konsultasi,
seorang brimob, Ustaz, saya pengen merasakan nikmatnya hidup, kata dia. Saya ini maksiat terus, Ustaz. Bukan karena saya polisi, tapi memang karena tugas saya ini keras. Jadi saya nggak sholat, saya maksiat segala macam gitu ya. Sampai nangis. Saya bilang, ya coba aja sholat dulu, karena Allah akan merubah semua hal tentang kita dari sholatnya. Sholat, karena dia pun paham gitu. Ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ada ayat ini. Sungguh sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dia sholat lah, Pak. Wah, itu namanya sholat fardu, itu tepat waktu di masjid pula. Ya, saya dulu suka ngisi kajian di Brimob Kelapa II di Masjid Agung, kajian binroh. Tapi karena sekarang saya udah mulai lagi fokus keliling Jakarta lagi. Dulu saya fokus di Depok karena pandemi tutup Jakarta. Saya asli Tanjung Priuk, Pak. Saya baru pindah ke Depok tuh 2017. Saya lahir Tanjung Priuk. Bapak saya orang Subang, ibu saya orang Purwakarta, kakek saya orang Banten. Jadi saya Sunda. Cuman lahir aja, numpang lahir di Priuk. Pindah 2017 ke Depok, Cimanggis. Nah, akhirnya dia jalanin sholat ya tepat waktu. Lalu dia datang ke rumah lagi, Ustaz, saya udah jalanin sholat, Ustaz, jamaah tepat waktu, bahkan paling depan kalau perlu. Tapi saya sholat maksiat masih berat ditinggalin. Ada yang begitu, Pak? Banyak, mungkin kita pun begitu. Sholat jalan, maksiat masih jalan. Apa tuh? Namanya STMJ kan gitu ya. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, padahal ayatnya aqimis sholat, dirikan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Apa ayatnya yang salah? Apa kita kurang memahami ayatnya? Nah, itu salah satunya, Pak. Itu akan dibongkar oleh ilmu hikmah. Ada ayat-ayat yang penafsirannya mesti kita pahami. Makanya banyak pesantren-pesantren tahfidz Quran saat ini merebak luar biasa. Tapi apakah Quran hanya sekedar dihafal? Apakah Quran hanya sekedar dibaca? Banyak orang yang hafal, orang yang baca Quran. Apakah dia tahu makna daripada Qurannya? Bagaimana kita mau menjalankan Al-Quran kalau kita tidak paham? Saya punya handphone, lalu ada aplikasi Google Map. Kita nggak ngerti itu cara pakainya. Kita naik mobil, pakai rutenya motor, pasti kesasar, Pak. Mentok nggak bisa lewat. Maka Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Pertama adalah sebagai petunjuk. Kalau menjadi petunjuk, mesti kita paham cara pakainya. Kita beli barang, kita kan ada buku daftar cara pakainya tuh, TV, handphone gitu. Maka Quran itu bukan hanya sekedar dibaca. Kita malam Jumat yasinan. Apa makna yasinan? Itu luar biasa, bukan hanya malam Jumat. Tiap saat kita baca yasin, tiap hari, tiap malam, luar biasa. Tapi pernah nggak digali tentang kajian yasin? Pemahaman tentang yasin itu seperti apa? Ayat-ayatnya demi ayat kita pahami. Ya. Kenapa iyyaka na'budu dulu baru iyyaka nasta'in dalam Al-Fatihah? Kenapa enggak iyyaka nasta'in dulu baru iyyaka na'budu? Itu kita harus pahami. Maka Quran itu bukan hanya segera dibaca tapi dipahami agar kita bisa menjalankannya dengan nikmat. Itulah kajian hikmah. Saya pakai kitab Riyadhus Shalihin. Kalau fikihnya Safinah. Tapi sering sekarang diminta masjid-masjid dengan kajian Riyadhus Shalihin karena ini ayat dan hadis baru kita kupas. Tapi sebelum masuk ke kitab, ini contoh saja, nanti satu saat kalau saya diundang lagi, saya nggak banyak-banyak kasih materi ya, biar nggak habis materinya gitu kalau diundang lagi. Jadi kalau sholat, bahasannya panjang, Pak. Bahkan ada di surat Al-Anfal, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasliyah. Kata Allah menyindir orang sholat di depan Ka'bah seperti muka'aw wa tasliyah, bertepuk dan bersiul, nggak dapat apa-apa sholatnya. Depan Ka'bah loh, Pak, yang mustajabah. Apalagi sekedar di Nur Mainah. Depan Ka'bah kita sholat, gerakan sholatnya dianggap sebagai tepukan, bacaan sholatnya dianggap sebagai siulan.
Ini tafsirannya memang ada ketika Rasulullah dan sahabat itu sedang sholat di depan Ka'bah, itu orang-orang kafir jahiliyah mengganggu Rasulullah dan sahabat sholatnya dengan tarian dan tepukan, siulan dan tepukan. Tapi Allah juga mengingatkan kepada kita, jangan sampai sholat kita seperti itu, hanya bacaan doang, hanya gerakan doang. Kenapa? Karena kita nggak paham yang kita baca. Bacaan sholat harus kita pahami. Sujud apa bacaannya, apa maksudnya, ruku apa maksudnya, apa bacaan. Kalau kita dalami, maka kalimat panggilan sholat, perintah sholat itu bukan if'alis sholat, tapi akimis sholat. Dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Bedanya apa Ustaz? Kalau mengerjakan sholat, Bapak dapat dengar azan, ambil wudhu, ke masjid sholat, dari takbir sampai salam, selesai, nggak ada urusan dengan sholat. Makanya bisa jadi habis sholat maksiat lagi. Tapi kalau akimis sholat, mendirikan sholat, itu ketika azan kita ambil air wudhu, kita takbir, kita sholat sampai salam, kita renungi, pahami gerakan sholat. Ketika takbir Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah, yang lain kecil. Maka di luar sholat kita pakai tuh kegiatan yang kita lakukan di dalam sholat, di luar sholat, itulah akimis sholat. Ketika di dalam sholat kita mengagungkan Allah, di luar sholat kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Ketika kita melihat rumah kita kurang bagus ketimbang rumah teman kita, ketika kita datang, ya kalau jamaah tabligh itu tuh Pak, kalau keliling ada lihat apa rumah yang bagus, doanya apa Allah? La aisha illa aishal akhir. Agar apa hati kita terjaga. Nggak ada apa-apa dengan istana akhirat mah gitu. Jadi kita menjaga hati ini. Karena sholat itu sempurnanya tiga rukun Pak. Pertama adalah kauliyah, bacaannya, perbaiki bacaannya, nggak perlu bagus, nggak perlu indah, yang penting tartil. Yang kedua adalah fi'liyah, gerakannya jangan buru-buru, ya, tidak ada tumak ninanya. Sholat itu memberikan kesehatan, itu sudah diteliti oleh profesor doktor dari Jerman. Tapi yang bagaimana gerakannya, yang tidak terburu-buru. Seorang wanita hamil kalau lama bapak sering sujud atau sujudnya lama ketika dia sholat, maka memudahkan dia untuk melahirkan. Itu. Ini bapak dipakainya sujud kalau lagi sunnah Nabi doang kan gitu. Isi suruh sujud ya, gitu. Nah inilah Pak akimis sholat. Ketika kita sujud, pala kita yang kita hormati, kita hargai, sejajar dengan telapak kaki. Maka di luar sholat kita nggak boleh sombong. Jabatan hanya titipan, ilmu hanya titipan, harta hanya titipan, semua titipan, bakal diambil. Sebagaimana kita datang ke bumi ini, ke dunia ini, dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Maka satu saat kembali pun nggak akan punya apa-apa dan nggak akan miliki apa-apa. Jadi makanya makna sholat kita praktekkan, kita pahami agar bisa dipakai di luar sholat. Kalau itu terjadi, maka ayatnya jangan dipotong. Aqimis sholat, dirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada ujung ayatnya. Apa Pak? Ayo, saya kasih minyak nih. Nah, ayo, saya kasih hadiah minyak. Ujungnya apa? Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya kalau di mana-mana masjid, walaupun salah saya kasih minyak Pak. Makanya Bapak harusnya jawab aja, ya Pak. Kurang tepat, bukan salah. Wala dzikrullahi akbar. Itu yang kadang kita lupa kalau ditanya aqimis sholat, pasti semua jawab inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi ujung jarang dibaca. Banyak ayat Quran Pak, rahasianya ada di ujung. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu rahasia di belakang tuh, tattaqun. Tapi ada la'alla, jadi nggak semua orang yang puasa walaupun dia punya iman dia bisa dapat takwa. Karena la'alla itu kalimat pengharapan. Yang bisa dapat itu harus ada syarat, nanti bulan puasa kalau saya diundang baru saya jabarin. Itu. Ada juga apa? Kuntum khairu ummah
ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Rahasianya ada di ujung ayat. Kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baiknya umat. Ini Allah yang bilang, bukan hadis. Ayat ini. Ukhrijat linnas, yang keluar kepada manusia, dakwah ke manusia. Kita semua pendakwah, Pak. Kita semua pendakwah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita pimpin. Pak Maulana pemimpin Masjid Nur Mainah. Kita juga pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga. Nggak punya istri Ustaz, minimal mimpin diri sendiri. Kita semua pemimpin. Maka diwajibkan oleh Allah kalau pengen mendapat predikat umat terbaik, keluar. Syarat pertama, ukhrijat, keluar. Jangan di rumah mulu. Keluar, ukhrijat, silaturahim. Saya tiap hari keliling, Pak. Tadi malam saya pulang jam 2 pagi. Hari Jumat pagi saya di Kementerian Koperasi Jakarta ceramah, langsung ngobatin orang sampai ya, mungkin Pak Ketua tahulah saya kemana-mana sampai ngingetin Ustaz istirahat sehat. Saya kalau Jumat Sabtu Minggu jarang tidur, paling sejam setengah jam gitu. Kalau Senin Kamis agak santai karena kajian juga, pengobatan juga, keliling. Kadang pulang jam 1 jam 2, saya tidurnya pagi. Jadi kalau nyari saya pagi agak susah ya, kecuali Sabtu Minggu karena paginya saya keliling dahulu. Ukhrijat, keluar silaturahim, Pak. Silaturahim pun banyak manfaat silaturahim. Kita jadi kenal, kita jadi bisa membuka peluang usaha segala macam gitu. Ta'muruna bil ma'ruf. Nah, setelah keluar, apa yang kita lakukan? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang kebaikan. Kayak misalkan nanti kajian malam Rabu minggu ketiga ada ustadz tuh yang baru, jarang, ayo kita ngaji, ikut satu orang kita ajak. Ternyata orang yang kita ajak dia jalani ilmu sholat yang kita bahas pada subuh kali ini, maka Bapak dapat pahala terus sampai dia meninggal dunia, kita dapat jariahnya. Itu enaknya tuh. Kalau kita pelit mau ngasih duit untuk sedekah, ada sedekah jariah, Pak. Nggak pakai duit pun bisa jariah dengan ilmu, salah satunya ngajak kebaikan dan cegah kepada kemungkaran. Apa yang didapat tuh, Pak? Akhir ujung ayatnya, wa tu'minuna billah. Kan biasanya kan ayat Allah tuh pertamanya ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Ini kok di ujung imannya. Ini kajian ini harus kita pahami secara hikmah, karena hikmah itu artinya pemahaman. Jadi jangan image-nya, kajian hikmah, berarti gaib, enggak. Walaupun saya pernah kajian di Masjid Baitur Rahman, ya, ada jamaahnya, mohon maaf ya, mungkin dia belum pernah belajar ilmu NU ya, ilmu NU kan itu. Jadi dia mempertanyakan, Ustaz, saya nggak percaya ilmu-ilmu kayak gitu. Akhirnya saya tanya, Bapak megang aku, Bapak kenal saya enggak? Nah sekarang ada di YouTube, Bapak boleh lihat sebelum Ramadan tahun kemarin. Sekarang nama orang tua Bapak siapa? Saya bacain transfer energi. Dia jaraknya berapa meter dan tidak kenal saya. Minum airnya, Pak, rasain di belakang punggung akan ada panas. Di punggung kanannya dia panas. Ya. Lalu saya turunin ke kaki, ini panasnya. Kakinya panas. Saya bilang, Pak, ini bukan sihir, bukan magic, saya bilang. Ini adalah kekuatan doa. Itu. Kekuatan doa. Harus yakin kepada Allah. Akhirnya dia habis kajian cium tangan, padahal mohon maaf ya, dia bukan orang NU yang gampang cium tangan, dan dia pesan minyak hampir 100 botol, beli minyak gitu. Padahal yang tadinya nggak percaya sama sekali dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu bukan ilmu, makanya saya ditugaskan oleh guru-guru saya, kiai saya, untuk memberikan pemahaman tentang ilmu hikmah. Malah kita yang memberantas para dukun yang pakai jimat, pakai isim, pakai syarat. Bapak boleh tanya, Pak, pengobatan ke Ustadz Ade berapa? Non, terserah dia. Ada yang nggak bayar, nggak jadi masalah. Jadi ini yang kita niatkan untuk berbagi. Coba lihat di YouTube saya, udah ada hampir 500 konten dakwah dan pengobatan saya. Intinya apa? Kita kasih pemahaman. Banyak ayat Al-Quran yang harus kita pahami, Pak, isinya. Bukan hanya sekedar kita baca. Makanya kalau aqimis sholat inna sholata tanha, ini katanya kalau kita sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar, kan kasus yang tadi Brimob tuh. Udah sholat masih maksiat. Akhirnya ketika dia sudah jalani itu, akhirnya alhamdulillah dia benar-benar sholatnya bisa mencegah perbuatan keji munkar. Sampai mau meninggalnya
beliau ini Wadanion Cikarang. Jadi saya pernah megang Danion Cikarang. Saat itu Wadanionnya minta di backup. Waktu pandemi saya hampir setahun di Cikarang. Jadi dia sholat rajin, segala macam rajin, sampai saya berapa kali diundang juga ceramah di sana. Dan sebelum meninggalnya dia WA saya, Ustaz, doakan saya kena COVID, saya di Keramat Jati, kalau udah sembuh saya mau nyumbang masjid yang lagi dibangun. Saya bangun masjid saat itu sama Brimob di samping Gas Alam Cijago, Masjid Hidayatul Hussein. 45 hari kita bangun, 45 malam kayak Sangkuriang. Nah, ini niat sudah pahala, dia sudah meniatkan untuk membangun masjid sebelum meninggal. Insya Allah husnul khotimah. Walaupun begitu luar biasa kisah dia, ya, melakukan maksiat ini maksiat, itulah manusia, makanul khata wa nisyan, tempatnya salah dan dosa. Rasulullah SAW pernah di pinggir jalan berdiri, lalu Jibril turun bilang, wahai Muhammad, itu di sampingmu ada pelacur. Kata Allah, pelacur itu calon penghuni neraka. Balik lagi Jibril. Nggak lama datang ibu-ibu lewat sambil gendong bayi yang nangis terus. Bayi nangis terus karena kelaparan, haus. Seperti tangisannya Nabi Ismail ketika ditinggalkan oleh bapaknya, Nabi Ibrahim di padang pasir berdua dengan Siti Hajar. Apa yang terjadi, Pak? Si pelacur ini lagi makan korma, udah tinggal setengahnya dikasih bayi yang nangis itu. Diem bayi karena lapar. Tiba-tiba mereka Jibril turun lagi. Wahai Muhammad, Allah sudah merubah takdir wanita pelacur itu menjadi ahli surga gara-gara setengah Makanya kebaikan apapun bentuk yang kita berikan walaupun sedikit, ya tapi nanti bulan puasa jangan korma setengah-setengah, kasih utuh ya, jangan bekas kasih. Jangan gara-gara kisah ini, udahlah gigit dulu rasain, setengah kasih masjid, jangan. Ini mah ibarat, gitu kan. Nah, ya kita ini panjang nih, ya ini belum masuk ke materi. Rukun Islam, pahami kita, ya kalau nggak tamat ya berarti kan ada alasan nanti ke ketua untuk nyambung lagi tergantung jamaah. Rukun Islam itu 5, Pak. Coba yang bisa nyebutin. Ayo. Yang bisa nyebutin rukun Islam. Ayo Pak, nggak apa-apa salah juga. Ayo, siapa yang bisa acung tangan? Rukun Islam. Rukun Islam. Sebutin. Ya. Jangan malu. Ya udah kalau malu bahasa Indonesia bahasa Arab ya. Ayo Pak. Bisa. Sebutin aja, sama ya. Silakan Pak. Satu syahadat. Syahadat. Sholat. Puasa. Haji. Ya boleh lah, nggak apa-apa. Punten. Nanti buat TKM ada khusus, tenang aja. Nggak bisa. Ya Mak, sama-sama Pak. Rukun Islam tuh kalau dalam kitab Safinah, arkanul Islam khamsatun. Syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. 5 tuh Pak. 5. Nah, untuk memudahkan, ini sebenarnya saya hampir 2 jam kalau nyeritain tentang 5 ini, tapi kita sesuruhnya aja ya, tapi bisa kita sambung lagi. Kalau ngaji hikmah jangan pengen banyak-banyak. Karena pertama yang ngajarin juga ibunya dikit, yang kedua sedikit tapi kita paham. Saya ngajar kitab Riyadhus Shalihin, 1 ayat aja nggak kelar tuh 1 malam. 1 ayat kan banyak tuh. Ya, ini bab ikhlas misalnya bab pertama itu bisa berapa puluh ayat dan hadis. 1 ayat aja saya nggak kelar 1 malam. Makanya 5 tahun juga nggak kelar tuh. Kan Allah, malaikat tidak bertanya, kamu kelar nggak ngaji kitab Riyadhus Shalihin? Enggak. Kita paham nggak yang dikaji dalam kitab Riyadhus Shalihin gitu, diamalkan nggak? Jadi saya ibaratkan 5 ini adalah rukun Islam nih, 5 jari saya nih. Syahadat jempol, masih ingat Pak ya? Untuk kita pahami nih, kita kan dari kecil tahu tuh rukun Islam 5 kan, tahu lah, paham lah. Tapi kita lebih pahami lagi, mendetail. Pertama syahadat jempol, kedua telunjuk sholat. Nanti satu-satu kita suruh ya. Masya Allah kan belum masuk materi udah kelar. Ya udahlah, nanti kita sambung lagi ya. Karena kebetulan kopi udah pada dingin, saya belum dikasih kopi. Mohon maaf ketua ya, nggak masuk ke materi nggak apa-apa ya. Yang penting perkenalan kan, tak kenal maka kata saya.
Jadi intinya itu Pak, nanti kita bahas lagi kalau ada pertemuan lagi. Kalau misalkan memang ditakdirkan kita bertemu, ya kalau mau rutin juga boleh sebulan sekali kajian rutin, nanti tinggal diobrolin. Saya khususin walaupun agak jauh nggak apa-apa. Saya Jakarta aja saya ambil untuk apa? Silaturahim, ya. Tapi kalau mau maghrib nggak jadi masalah, subuh juga nggak masalah. Yang penting kita bisa istiqomah. Ini 5 rukun, nanti kita bahas satu-satu. Tapi kalau Bapak mau nonton di YouTube juga ada. Saya kajian-kajian nerangin tentang rukun Islam itu. Tapi satu-satu nih, haji nanti bahasannya satu waktu sendiri. Setelah 5 ini kita pahami, baru kita masuk ke dalam kitab. Itu yang kita kaji. Ya Pak, mudah-mudahan, oh iya ya cepet banget waktunya. Itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kehilafan, ada kekurangan, ada candaan, karena tanpa candaan ya itu tadi Pak, nggak akan khusus gitu ya. Jadi makanya mudah-mudahan semuanya pada sehat, pada lancar usahanya dan pekerjaannya, juga mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di tempat dan waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Terima kasih Pak Ketua DKM, Seksi Ibadah, dan seluruh pengurus juga jamaah yang telah mengundang dan silaturahim kita. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita doa, mari sama-sama kita baca istighfar, mohon ampun atas dosa dan khilaf kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zikhrina maulana Muhammad wa radiyallahu an sahabati rasulillahi ajma'in hamdan yuwafi ni'mati wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il afkar. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita ikuti. Mohon maaf tadi Bapak Ustadz Adit bermana ini sebetulnya sudah diumumin di WA grupnya ya. Nah, sekali foto saya nggak bawa HP, jadi foto dan Ustadz itu udah dipampang. Mencoba. Insya Allah mudah-mudahan di kajian datang ada kesempatan lagi bisa bertemu. Amin. Dengan wasilah Bapak Maulana Abdul Qadir sebagai Ketua DKM. Alhamdulillah kita bisa silaturahim dengan Pak Ade ya. Di sini ada Pak Ade juga, Pak Ade Mahmud sini. Jadi
tua katanya kalau bilang. Iya. Udah mulu. Demikian, mohon maaf dari saya kalau ada salah-salah kata, dan seperti biasa jangan dulu pulang Pak, kita namanya juga SKS. Jadi subuhan, kajian dan sarapan. Masya Allah. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baju adik. Kajiannya. Jadi Muhammad sallallahu